Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel tryoutku, dan pada video kali ini saya akan membahas konsep dasar Pitagoras yang berhubungan dengan sisi segitiga siku-siku ya. Jadi untuk rumusnya sendiri, Pitagoras itu adalah menghubungkan sisi yang miring dengan kedua buah sisi yang lainnya. Oke, kita langsung ke rumusnya. Teman-teman di sini perhatikan sisinya yang huruf besarnya ya. Sisi miringnya adalah sisi AB. Jadi AB itu kalau misalkan kita kuadratkan, nilainya pasti sama dengan jumlah dari AC kuadrat gitu ya. Kemudian ditambah, atau misalkan BC dulu deh, BC kuadrat ditambah dengan sisi yang satu lagi yaitu AC. Tapi dikuadratkan juga. Ini kita kuadratkan seperti ini. Ini juga kita kuadratkan, yang AC juga kita kuadratkan. Nah, kalau misalkan kita ganti dengan huruf kecilnya, di AB itu kan ada angka atau huruf C ya. Berarti sini C kuadrat, sedangkan BC-nya sama dengan A kuadrat ditambah dengan AC yaitu B kuadrat ya. Di AC kan ada sisi B ya, atau huruf B kecil. Nah, seperti ini polanya. Nah, terkadang soal Pitagoras itu menanyakan sisi miringnya atau salah satu dari kedua sisi yang pendeknya. Bisa nanya C-nya berapa, C kecil ya, A-nya berapa, atau B-nya berapa. Nah, kalau misalkan ini kita cari C-nya, berarti nanti tinggal diakarkan. Jadi C itu sama dengan akar gitu ya, akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Seperti ini. Kalau ditanya C-nya, tinggal diakarkan saja. Nah, misal di sini ada soal yang menanyakan berapakah nilai A-nya, sisi yang pendeknya gitu ya. Ini kita tinggal copy aja dulu. Kalau misalkan dia nanya si A-nya, gitu ya, dia nanya A, berarti ini tinggal C kuadrat dikurangi B kuadrat. Jadi si A-nya itu sama dengan C kuadrat kita kurangi dengan B kuadrat. Kemudian kalau misalkan dia nanya B-nya, sama, ini kita copy aja. Nanya B-nya berarti tinggal dikurangi sisi yang miringnya, dikurangi dengan sisi yang lainnya, tapi dikuadratkan gitu ya. Kalau misalkan dia nanya yang B-nya, berarti yang C kuadrat dikurangi dikurangi A kuadrat, sehingga B-nya akan menjadi akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat gitu ya. Mungkin kalau masih pakai huruf masih bingung, kita akan coba ganti pakai angka aja ya. Misalkan di sini saya ganti nilai A-nya dengan angka 3, B-nya saya ganti dengan angka 4. Kemudian soal menanyakan berapakah nilai dari C-nya. Nah, C ini kan merupakan sisi miringnya. Sisi miring berarti ini jumlah dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat kemudian diakarkan. Kita aplikasikan ke sini. Saya coba copy. Berarti ini kan A kuadratnya sama dengan 3 gitu ya. Kita anggap ya ini 3 boleh, 4 juga boleh, ketukar nggak jadi masalah ya, nggak jadi masalah. Mau 3-nya 2 mau 4-nya 2 nggak jadi masalah, karena sama angkanya nanti ketika dijumlahkan. 3 kuadrat itu kan sama dengan 9 ya. Kita ganti dengan 9, sedangkan 4 kuadrat itu sama dengan 16. 16 ditambah 9 sama dengan akar 25 ya. Akar 25 itu sama artinya dengan 5. Nah, ini sama dengan 5 hasilnya. Itu kalau misalkan nanya yang sisi miringnya. Sekarang kalau misalkan kita balik si C-nya yang 5 gitu ya. C-nya 5, misalkan di sini ditanyakan misalkan X-nya berapa gitu ya. Di sini 4 tetap. Nah, kita nyari yang X-nya. Boleh pakai rumus yang keduanya. Jadi C kuadratnya itu kan 5 kuadrat ya, kita langsung ganti di sini 5 kuadrat. Gitu ya, 5 kuadrat, atau misalkan ini kita ganti dengan X juga boleh. 5 kuadrat dikurangi B kuadrat, sisi yang lainnya yaitu 4 kuadrat. Perhatikan 5 kuadrat ini kan sama dengan 25, sedangkan 4 kuadrat ini sama dengan 16. Nah, 25 diambil 16 sama dengan berapa? Sama dengan akar dari 9. Akar dari 9 adalah 3 gitu ya. Misalkan yang ditanyakan yang AC-nya, yang atas, yang miringnya gitu ya. Ini kita bebas sebetulnya mau memisalkan dengan apa, yang penting konsepnya. Jangan hafalkan ABC-nya, tapi hafalkan pola penempatan si huruf-huruf itu. Karena kalau misalkan ngehafalin ini angka-angkanya atau huruf-hurufnya itu bisa berubah. Di soal itu bisa berubah aja, bisa jadi A-nya di atas, B-nya di samping gitu ya, atau ketukar posisinya. Kalau misalkan kita ganti ini dengan 3, yang di samping itu kita cari misalkan X itu ya, berapakah nilai X-nya. Nah, bisa aja kita substitusi ke sini, berarti ini sama artinya dengan yang 5 kuadrat kita kurangi dengan yang 3 kuadrat.
Jadi bolak-balik dia ya. Oke, langsung aja. 5 kuadrat itu kan sama dengan 25. Sedangkan 3 kuadrat itu sama dengan 9. 25 diambil 9 sama dengan akar 16 ya. Akar 16 itu sama dengan 4. Jadi ya, ketemu lagi angkanya 3, 4, 5. Nah, ketika hubungan angka-angkanya sesuai, kalau misalkan dikuadratkan jadi sisi miringnya itu sama dengan triple Pythagoras. Jadi angka-angka yang tadi itu yang 3, 4, kemudian 5 ini merupakan triple Pythagoras gitu ya. Ini sama dengan disebutnya triple Pythagoras gitu. Dan nggak cuma satu, banyak lagi angka-angka yang lainnya. Kita coba bahas di latihan soal berikutnya. Kalau misalkan saya bisa buatkan latihan, saya akan coba buatkan ya. Yang penting teman-teman paham dulu konsep dasar dari Pythagoras ini. Dan ingat, jangan hafalkan rumus ini ya, jangan dihafalkan, tapi hafalkan penempatannya, bahwa sisi yang di miring ini, yang ada di miring ini disebutnya hipotenusa, itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi yang pendeknya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang suka. Boleh like, tentunya boleh subscribe juga. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.